Malam itu, sekitar pukul 11 malam, seorang pemuda bernama Ardi baru saja pulang kerja. Ia bekerja sebagai teknisi di sebuah perusahaan swasta dan tinggal sendirian di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Biasanya, perjalanan dari tempat kerja ke rumah hanya memakan waktu 20 menit dengan motor. Tapi malam itu terasa berbeda. Jalanan begitu sepi, tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Lampu jalan sebagian mati menyisakan bayangan gelap di beberapa sudut jalan. Ardi sempat bergumam pelan. Kok sepi banget ya? Biasanya masih ada angkot atau motor yang lewat. Sesampainya di rumah, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin malam berhembus pelan membawa aroma tanah basah meski hujan tidak turun. Ia membuka pintu kontrakannya, menyalakan lampu, lalu segera merebahkan diri di kursi. Namun, saat ia memeriksa ponselnya, ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di folder galeri terdapat satu video baru yang ia tidak pernah rekam. Video itu berdurasi 12 detik, hanya menampilkan ruang tamu rumah kontrakan miliknya dalam keadaan gelap. Tidak ada suara selain desisan pelan, mirip seperti seseorang sedang bernafas. Ardi langsung terdiam. Ia yakin benar tidak pernah menyalakan kamera malam ini. Dengan tangan bergetar, ia memutar ulang video itu. Kali ini, di detik ke-9, terdengar suara berbisik sangat lirih. "Aku sudah di sini." Jantung Ardi berdetak semakin kencang. Ia langsung mematikan ponsel dan menoleh ke arah ruang tamu. Lampu yang tadinya menyala terang, mendadak padam. Ardi terperanjat, tubuhnya kaku. Di tengah kegelapan itu, samar-samar ia melihat sosok bayangan hitam berdiri di pojok ruangan. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri memandangi Ardi yang gemetar ketakutan. Dan saat ia ingin berteriak, terdengar suara langkah kaki mendekat pelan. Tok, tok, tok. Suasana semakin mencekam, hingga akhirnya bayangan hitam di pojok ruangan itu makin jelas terlihat. Tubuhnya tinggi, wajahnya tidak terlihat, hanya hitam pekat seperti asap. Suara langkah kaki tok, tok, tok terdengar semakin dekat, seakan-akan lantai rumah kontrakan Ardi diinjak dengan sangat pelan namun pasti. Ardi mencoba meraih saklar lampu di dinding, tapi tangannya gemetar hebat. Saat ia berhasil menyalakannya, lampu menyala sebentar lalu kembali mati. Seolah ada yang sengaja memutus aliran listrik. Suasana semakin mencekam. Ardi mencoba menenangkan diri. Ia membuka ponselnya, menyalakan senter, lalu mengarahkannya ke ruang tamu. Dan di saat itulah, senter ponselnya langsung menyorot wajah pucat dengan mata hitam legam tepat di depannya. Ardi sontak terjatuh ke belakang, berteriak kencang. Namun anehnya, suara teriakannya seperti teredam, tidak keluar dengan normal. Ia hanya mendengar gema suaranya di dalam kepala. Sosok itu tidak bergerak, hanya menunduk sedikit. Lalu terdengar suara lirih dari arah sosok tersebut. "Kenapa kamu merekamku?" Ardi membeku. Ia sadar, video misterius tadi bukan sekedar rekaman biasa. Ada sesuatu yang sengaja menampakkan diri. Dengan panik, Ardi lari ke pintu depan. Ia mencoba membukanya, tapi pintu itu terkunci rapat dari dalam. Padahal sebelumnya, ia tidak pernah menguncinya. Gagang pintu seperti dilapisi sesuatu yang dingin dan licin, membuat tangannya terus terpeleset. Tiba-tiba, dari belakang, terdengar suara berderak keras seperti kayu yang dipatahkan. Suara itu mendekat cepat. Ardi menoleh dan ia melihat sosok hitam itu merayap di dinding, bergerak cepat menuju dirinya. Ardi menutup mata, berdoa sekuat tenaga, hingga tiba-tiba seluruh ruangan hening. Tidak ada suara langkah, tidak ada desisan, tidak ada bayangan. Ketika Ardi membuka mata, semua lampu sudah kembali menyala. Ruangan tampak normal. Namun saat ia menoleh ke meja, ponselnya bergetar.
ada video baru yang otomatis tersimpan. Kali ini durasinya lebih panjang, 3 menit. Dan di detik pertama video itu, terlihat jelas sosok hitam tadi berdiri di belakang Ardi, merekam dirinya dengan sudut yang aneh, seolah menggunakan mata seseorang. Ardi terdiam, wajahnya pucat. Ia sadar, bukan dia yang merekam, melainkan mereka yang merekam dirinya. Dengan tangan gemetar, Ardi memberanikan diri memutar video 3 menit itu. Di awal, kamera seperti bergerak pelan, merekam bagian belakang kepalanya sendiri. Rambut Ardi jelas terlihat, padahal saat itu ia sendirian di rumah. Di detik ke-45, terdengar suara lirih. Lihat, dia tidak sadar. Suara itu pelan, serak, seperti datang dari banyak mulut yang berbicara bersamaan. Ardi menutup mulutnya sendiri, berusaha menahan nafas agar tidak menjerit. Keringat dingin membasahi pelipisnya, namun rasa penasaran membuatnya tetap menonton. Menit kedua, kamera beralih ke arah jendela. Dari balik kaca, terlihat bayangan hitam bergerak cepat melewati halaman kontrakan. Ardi menoleh ke jendela aslinya, kosong. Tidak ada siapa-siapa di luar. Menit ketiga, rekaman itu menunjukkan ruang tamu yang sama persis dengan posisi Ardi duduk saat ini. Namun, di video itu, terlihat dirinya sedang menonton ponsel. Dan di belakang Ardi, tepat di sudut ruangan, ada sosok perempuan berambut panjang, wajahnya tertutup, berdiri tanpa bergerak. Ardi langsung melempar ponselnya ke lantai, menjerit ketakutan. Nafasnya memburu. Namun sebelum ia bisa menenangkan diri, suara notifikasi terdengar. Ponsel yang tergeletak di lantai menyala sendiri, dan muncul tulisan di layar. Jangan berhenti menonton, atau kau akan benar-benar melihatku. Ardi terpaku. Ia tidak lagi tahu apakah ini mimpi buruk atau kenyataan. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan keras di pintu depan. Tok, tok, tok. Begitu kuat, seolah pintu itu hampir jebol. Ardi gemetar hebat. Dengan suara bergetar, ia berbisik. Siapa? Siapa di sana? Tidak ada jawaban, hanya keheningan. Lalu ketukan itu berubah menjadi cakar-cakaran, seperti kuku panjang yang menggores pintu kayu. Skrak, skrak. Ardi menutup telinganya, berharap semua ini segera berhenti. Tapi saat ia menoleh ke lantai, ponselnya kembali merekam otomatis. Kali ini tanpa video, melainkan siaran langsung. Dan anehnya, sudah ada penonton yang menonton live tersebut dengan komentar-komentar aneh bermunculan. Akhirnya, dia terlihat. Jangan berhenti rekam. Aku di belakangmu. Ardi merasa seluruh tubuhnya lemas. Ia tidak tahu lagi siapa yang sebenarnya merekam dan siapa yang sedang menonton. Ardi menatap layar ponselnya yang tiba-tiba melakukan siaran langsung. Jumlah penonton terus bertambah. Dari 5 orang menjadi 20, lalu 50, hingga akhirnya ratusan orang menonton. Namun komentar yang muncul membuat bulu kuduknya berdiri. Aku bisa melihat wajahnya jelas di balikmu. Dia semakin dekat, jangan berkedip. Darahnya segar sekali. Ardi menoleh perlahan ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Ruang tamu tampak kosong. Namun di layar ponsel, jelas terlihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di belakang kursi tempat Ardi duduk. Rambutnya menutupi wajah, dan bajunya compang-camping, basah seperti habis dicelupkan ke lumpur.
Ardi langsung melempar ponsel ke lantai, tapi siaran langsung itu tetap berjalan. Kamera terus merekam dengan sudut aneh, seakan-akan ada mata lain yang sedang mengarah ke tubuh Ardi. Ketika ia coba mematikan ponsel, layar tiba-tiba menampilkan pesan besar berwarna merah. Tidak bisa berhenti, semua orang harus melihat. Ardi menjerit. Ia coba memutuskan aliran listrik rumah dengan menarik saklar utama. Namun anehnya, lampu benar-benar padam, tapi layar ponselnya tetap menyala terang, memancarkan cahaya kehijauan. Di layar itu, wajah sosok perempuan mulai terlihat jelas. Kulitnya pucat kehijauan, matanya bolong hitam dalam, dan mulutnya perlahan terbuka lebar. Lebih lebar dari manusia normal, seakan siap menelan seluruh layar. Suara dari ponsel berubah menjadi jeritan melengking, bercampur dengan suara tangisan anak kecil. Suara itu memenuhi ruangan, membuat Ardi berlutut sambil menutup telinga. Namun di antara jeritan itu, ada suara yang sangat jelas berbisik di telinganya sendiri. Kamu sudah menjadi bagian dari kami. Sekarang giliranmu merekam. Ardi menoleh cepat ke belakang. Tepat di samping wajahnya, sosok perempuan itu kini berdiri. Bau busuk menusuk hidungnya, membuat Ardi hampir muntah. Sebelum ia sempat bergerak, perempuan itu meraih tangannya, lalu menekan jari Ardi ke tombol kamera ponsel. Otomatis, kamera menyala, merekam wajah Ardi sendiri dengan ekspresi ketakutan luar biasa. Ardi mencoba melepaskan diri, tapi ia tak berdaya. Sosok itu menempelkan wajahnya ke arah kamera, berbisik. Sekarang kita mulai dari rekaman pertama. Dan layar langsung hitam. Setelah layar ponsel mendadak hitam, Ardi mengira semuanya sudah selesai. Namun beberapa detik kemudian, layar itu kembali menyala menampilkan sebuah video baru dengan judul Rekaman Pertama. Ardi merasa jantungnya berhenti berdetak sejenak. Dengan terpaksa, ia memutar video tersebut. Rekaman itu memperlihatkan sebuah ruangan kosong dengan dinding yang kusam, seperti gudang tua. Kamera bergerak pelan, seolah ada yang sedang berjalan sambil merekam. Tiba-tiba, terdengar suara perempuan yang sama, berbisik lirih. Inilah awalnya, tempat semua rekaman dimulai. Ardi mengernyit. Ia tidak pernah melihat ruangan itu seumur hidupnya. Namun entah kenapa, ia merasa sangat familiar, seperti pernah berada di sana. Di menit kedua, kamera menyorot sebuah kursi kayu di tengah ruangan. Di atas kursi itu, tampak seorang laki-laki terikat dengan mulut ditutup kain kotor. Ia meronta, matanya penuh ketakutan. Ardi menutup mulutnya, suara jantungnya berdegup keras. Siapa itu? Jangan-jangan, pikirnya. Namun sebelum ia bisa menebak lebih jauh, sosok perempuan berambut panjang itu muncul dalam rekaman. Ia mendekati pria yang terikat lalu berbisik di telinganya. Inilah awalnya, tempat semua rekaman dimulai. Tiba-tiba layar bergoyang, kamera menyorot ke arah dinding di mana ada puluhan coretan nama dengan cat merah. Beberapa nama sudah tercoret, namun ada satu nama yang masih jelas terlihat. Ardi. Ardi terlonjak, wajahnya pucat pasi. Itu namaku, gumamnya pelan. Belum sempat ia berpikir lebih jauh, rekaman berakhir dengan suara tawa panjang yang menggema, bercampur dengan tangisan orang banyak. Ponselnya kemudian mati total, tidak bisa dinyalakan lagi. Namun suara dari video masih terdengar di seisi ruangan.
seperti ada pengeras suara yang memutar ulang tawa dan tangisan itu. Ardi berlari menuju pintu depan, mencoba kabur dari rumah kontrakan. Namun saat ia membukanya, yang terlihat bukan jalanan biasa, melainkan ruangan kosong dengan kursi kayu di tengahnya, sama persis dengan yang ada di video. Ardi berdiri kaku, nafasnya tercekak. Ia sadar, ia tidak lagi berada di rumah kontrakannya. Ia telah masuk ke dalam rekaman. Ardi berdiri terpaku. Pintu rumah kontrakan yang ia buka kini menghubungkan ke sebuah ruangan kosong dengan dinding lembab dan bau anyir menusuk. Di tengah ruangan, kursi kayu itu berdiri sendiri, diterangi cahaya redup kekuningan dari lampu gantung yang bergoyang pelan. "Tidak, ini nggak mungkin," bisik Ardi dengan suara parau. Ia mencoba mundur, menutup kembali pintu, berharap bisa kembali ke kontrakannya. Namun, saat pintu ditutup dan dibuka lagi, yang ia lihat tetap sama, ruangan kosong dengan kursi kayu. Ardi terseret masuk, seolah ada dorongan tak terlihat yang menekannya dari belakang. Pintu pun menutup keras dengan sendirinya. Brak! Ardi menoleh cepat, tapi pintu itu menghilang, digantikan oleh dinding berlumut. Tidak ada jalan keluar. Perlahan, ia mendengar suara bisikan banyak orang dari berbagai arah. Rekaman baru, akhirnya ada lagi rekaman baru. Ardi menutup telinganya, tapi suara itu makin jelas, seakan-akan langsung masuk ke dalam kepalanya. Tiba-tiba, kursi kayu di tengah ruangan berderit pelan, bergeser sedikit demi sedikit, seakan memanggil Ardi untuk duduk. "Tidak, aku nggak mau." Ardi mundur, tapi langkah kakinya seperti tertarik ke depan. Tubuhnya terasa berat, kakinya bergerak sendiri tanpa ia sadari. Dengan paksa, Ardi akhirnya terduduk di kursi itu. Begitu ia duduk, tali usang muncul sendiri dari udara, melilit kedua tangan dan kakinya. Dalam sekejap, ia terikat rapat. Lampu gantung di atasnya berayun makin kencang, menciptakan bayangan-bayangan hitam di dinding yang tampak seperti sosok-sosok mengerikan mengawasinya. Di sudut ruangan, samar-samar terlihat kamera tua berdiri di atas tripod. Lampunya menyala merah, tanda sedang merekam. Ardi meronta sekuat tenaga, namun tali itu semakin erat, bahkan menimbulkan luka di pergelangan tangannya. Nafasnya memburu, matanya berkaca-kaca. Lalu, dari balik kegelapan, sosok perempuan berambut panjang muncul. Kali ini wajahnya jelas terlihat. Pucat, dengan mata hitam menganga tanpa bola mata, dan mulut sobek hingga ke telinga. Ia berjalan perlahan mendekati Ardi sambil membawa sesuatu di tangannya. Sebuah pita kaset hitam. Dengan suara serak ia berbisik, "Rekaman ke-6, dimulai sekarang." Ardi berteriak sekencang-kencangnya, tapi suaranya justru bergema di dalam pita kaset itu, seolah direkam dan diputar ulang. Dan di dinding ruangan, bayangan hitam menulis sebuah kalimat besar. Setiap rekaman adalah kenyataan. Ardi masih terikat di kursi kayu, nafasnya memburu, tubuhnya gemetar. Sosok perempuan berambut panjang itu membuka pita kaset hitam yang ia bawa, lalu menempelkannya di dekat telinga Ardi. Kaset itu berputar sendiri, mengeluarkan suara rekaman yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Suara itu adalah suara Ardi sendiri, meraung minta tolong. "Lepaskan aku, tolong, aku nggak mau di sini." Ardi terbelalak. Itu adalah teriakannya barusan, tapi terdengar seperti sudah direkam sejak lama. Bagaimana mungkin? Suara di kaset berlanjut, tapi kali ini berbeda. "Dia sudah masuk, sekarang giliranmu merekam yang lain." Seketika, lampu gantung berkedip-kedip. Bayangan hitam di dinding mulai bergerak, keluar dari permukaan dinding satu persatu. Ada yang merangkak, ada yang berdiri dengan tubuh bengkok, ada yang berjalan sambil tertatih. Semuanya mendekati kursi tempat Ardi terikat.
Jangan dekati aku. Ardi menjerit sambil meronta, tapi ikatan tali semakin kuat. Kamera tua di sudut ruangan menyala terang, menyorot wajah Ardi. Lalu terdengar suara klik, seolah ada yang menekan tombol REC sekali lagi. Tiba-tiba, salah satu bayangan berbisik di telinga Ardi. Kau hanya yang ketujuh, sebelummu sudah banyak yang direkam. Ardi memejamkan mata, air mata mengalir deras. Ia tidak tahu apakah ada cara keluar dari sini. Namun, mendadak terdengar suara ketukan keras dari langit-langit ruangan. Duk, duk, duk. Seperti seseorang berusaha masuk dari atas. Para bayangan berhenti bergerak, menoleh ke arah langit-langit. Bahkan sosok perempuan itu juga mengadah. Wajahnya berubah kegang. Retakan muncul di atap ruangan, debu beterbangan. Ardi menatap penuh harap. Apa ada yang datang menolongku? Namun harapan itu runtuh seketika, ketika sesuatu menerobos jatuh dari langit-langit. Bukan manusia, melainkan sebuah kamera besar kuno, penuh karat dan bercampur noda darah, jatuh tepat di depan Ardi. Kamera itu hidup sendiri, lensanya berputar, menatap lurus ke arah wajah Ardi. Lampu indikatornya menyala merah dan suara mekaniknya bergemuruh. Sosok perempuan itu tersenyum menyeramkan sambil berbisik. Rekaman ketujuh, mulai sekarang. Kamera besar kuno yang jatuh dari langit-langit itu berdiri tegak sendiri, mesinnya berderak seperti makhluk hidup. Lensa bundarnya memutar pelan lalu berhenti tepat menatap wajah Ardi. Ardi menahan napas. Ia bisa merasakan hawa dingin menusuk dari sorotan lensa itu, seolah kamera itu bukan sekedar benda mati, melainkan sebuah mata. Tiba-tiba, kamera mengeluarkan cahaya kilat, cekrek. Ardi merasa seluruh tubuhnya kaku. Saat ia menoleh ke arah dinding, ia melihat sebuah foto dirinya muncul di sana. Foto itu aneh. Wajahnya tampak lebih pucat, matanya kosong, dan mulutnya terbuka seperti sedang berteriak. Dan anehnya lagi, di foto itu terlihat bayangan perempuan berdiri tepat di belakangnya, meski saat itu ia tidak melihat siapapun. Ardi menjerit, "Lepaskan aku nggak mau direkam lagi." Sosok perempuan berambut panjang itu hanya menyeringai. Setiap rekaman menambah satu jiwa, dan kau akan jadi bagian dari koleksi. Bayangan-bayangan di dinding semakin banyak keluar, kini jumlahnya puluhan. Mereka mengelilingi Ardi, bergerak seperti asap pekat, tapi dengan mata merah kecil yang menyala dalam kegelapan. Kamera kembali berbunyi, klik, klik, klik. Setiap kali mengambil gambar, wajah Ardi di foto berubah makin menyeramkan. Mulutnya terbuka lebih lebar, matanya makin kosong. Hingga akhirnya, foto itu menampilkan wajah Ardi tanpa bola mata, hanya rongga hitam. Air mata Ardi bercucuran deras. Ia meronta, tubuhnya gemetar. "Aku nggak mau mati di sini." Namun tiba-tiba, semua bayangan berhenti bergerak. Kamera pun terdiam, lampunya berkedip-kedip seperti error. Ardi terkejut, suasana jadi hening. Dari kegelapan, terdengar suara laki-laki parau. "Jangan lihat ke kamera itu kalau kau ingin selamat." Ardi membelalakan mata. "Siapa itu?" teriaknya. Sosok samar mulai muncul di sudut ruangan. Bukan bayangan hitam, melainkan seorang pria tua dengan wajah pucat mengenakan pakaian lusuh seperti dari zaman lama.
Ia menatap Ardi dengan tatapan serius. Kau bukan yang pertama di sini. Dan kalau kau terus merekam, kau tidak akan pernah keluar. Ardi menatap sosok pria tua itu dengan mata terbelalak. Tubuhnya masih terikat erat di kursi kayu. Napasnya tersengal. "Siapa? Siapa kau?" tanya Ardi dengan suara bergetar. Pria tua itu mendekat perlahan. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan kulitnya seperti kering retak-retak. "Aku adalah salah satu yang dulu juga terjebak di rekaman ini." Ardi makin panik. "Maksudmu, kau juga pernah?" "Ya," potong pria itu lirih. "Dulu aku juga duduk di kursi itu. Kamera tua itu merekamku sampai tubuh asliku mati, dan yang tersisa hanya rohku di tempat ini." Ardi membeku. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia sadar jika ia tidak menemukan jalan keluar, ia akan bernasib sama. Pria tua itu menatap kamera besar yang masih berdiri dengan lensa merah menyala. "Jangan pernah menatap mata kameranya. Itu adalah gerbang yang akan menghisap jiwamu." Ardi mengangguk cepat, mencoba menghindari sorotan lensa. Namun tiba-tiba, sosok perempuan berambut panjang muncul lagi dari kegelapan, tertawa dengan suara melengking. "Hahaha. Tidak ada yang bisa lari dari rekaman. Semua yang masuk harus menjadi bagian dari koleksi." Hahaha. Bayangan-bayangan di dinding bergerak liar, mengepung Ardi dan pria tua itu. Kamera besar mulai bergetar, lensanya berputar cepat seolah siap menangkap jua baru. Pria tua itu menoleh ke Ardi dengan tatapan tajam. "Kalau kau ingin selamat, lakukan apa yang aku katakan. Ada satu cara, tapi resikonya besar." Ardi menelan ludah. "Apa itu?" Pria tua itu mendekat ke telinganya dan berbisik pelan. "Kau harus merekam balik. Rekam mereka dengan mata manusia. Hanya itu satu-satunya jalan keluar." Ardi terdiam. Ia tahu maksud pria itu. Ia harus menggunakan ponselnya sendiri untuk melawan kamera kuno itu. Tapi bagaimana? Ponselnya sudah mati total. Sebelum ia sempat bertanya, tiba-tiba ponselnya yang terletak di lantai menyala sendiri. Layar retak-retaknya berkilat dan aplikasi kamera terbuka otomatis. Ardi menatap ponsel itu dengan campuran takut dan ragu. Sementara itu, perempuan menyeramkan itu melangkah semakin dekat. Wajahnya makin jelas dengan senyum menganga lebar hingga memperlihatkan gigi hitam tajam. Pria tua itu berteriak, "Sekarang, ambil ponselmu! Rekam dia sebelum kamera itu merekam jiwamu!" Ardi menghela napas dalam-dalam, tubuhnya bergemetar, lalu berusaha meraih ponselnya yang menyala dengan cahaya aneh di lantai. Dengan sekuat tenaga, Ardi meraih ponselnya yang menyala di lantai. Tangannya gemetar hebat. Ikatan tali di tubuhnya entah bagaimana longgar, seolah ada kekuatan tak terlihat yang memberinya kesempatan. Ia langsung mengarahkan kamera ponselnya ke arah sosok perempuan berambut panjang yang kini berdiri sangat dekat. Nafas busuknya menyapu wajah Ardi. Matanya hitam pekat seperti lubang tanpa dasar. Ardi berteriak, "Kalau kau ingin merekamku, aku juga akan merekam balik kau." Lalu, ia menekan tombol REC di ponselnya. Sekejap, layar ponsel bergetar hebat. Kamera ponsel menyala sangat terang, memantulkan wajah perempuan itu di layar. Sosok itu menjerit panjang, suara melengking menusuk telinga. Bayangan-bayangan di seisi ruangan ikut berteriak. Tubuh mereka meleleh seperti asap terbakar. Kamera kuno besar itu juga bergetar keras, lensanya retak, mengeluarkan suara logam melengking. Seakan-akan dua kamera kuno dan kamera ponsel, bertarung untuk merebut jiwa Ardi. Pria tua yang berdiri di sudut ruangan berteriak, "Teruskan, jangan berhenti,
rekam sampai dia hilang. Ardi menahan air mata, menatap layar ponselnya yang kini penuh dengan wajah menyeramkan perempuan itu. Mulut sosok itu terbuka semakin lebar, hingga akhirnya tubuhnya pecah menjadi kepingan bayangan, tersedot masuk ke dalam layar ponsel. Seketika, ruangan bergetar hebat. Kursi kayu, dinding, lampu gantung, semuanya retak dan runtuh. Ardi merasa tubuhnya tersedot kuat, cahaya menyilaukan menelannya, lalu terbuka. Ardi terbangun, ia sudah berada kembali di ruang tamu rumah kontrakannya. Lampu menyala terang, ponselnya ada di meja, tampak normal. Tidak ada tanda-tanda kamera kuno, bayangan, ataupun sosok perempuan itu. Ardi menatap sekeliling, napasnya masih tersengal. Apakah semua itu cuma mimpi buruk? Gumamnya. Namun saat ia membuka galeri ponselnya, dadanya langsung sesak. Ada satu folder baru dengan nama aneh, rekaman terakhir. Di dalamnya ada 10 video. Video pertama sampai ke-9 menampilkan semua kejadian yang baru saja ia alami dari awal ia melihat video misterius hingga saat ia terjebak di dalam rekaman. Dan video ke-10 membuat Ardi hampir menjatuhkan ponselnya. Karena yang terekam adalah dirinya sendiri, duduk di kursi kayu, menatap kamera dengan mata kosong, lalu perlahan berbisik, "Selamat datang di rekaman berikutnya." Dan itulah akhir dari kisah nyata horor paling mencekam yang pernah terekam. Entah benar atau tidak, yang jelas sampai hari ini masih banyak misteri yang belum bisa terpecahkan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Ardi benar-benar selamat atau justru masih terjebak di dalam rekaman itu? Kalau kalian punya pengalaman mistis atau kisah nyata horor lainnya, tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu bisa kita angkat di video berikutnya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share supaya channel ini bisa terus menghadirkan cerita-cerita horor paling menyeramkan untuk kalian. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Dan ingat, jangan pernah menonton sendirian dalam gelap karena kita tidak pernah benar-benar sendiri.